Dua pesawat era Perang Dunia II tabrakan dalam Wings over Dallas Air Show. Dua pesawat era Perang Dunia II bertabrakan dalam sebuah pertunjukan udara di Dallas, Sabtu 12 November. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat. Dikutip dari AFP, belum dibeberkan secara rinci berapa orang yang berada di dalam dua pesawat tersebut. Dua pesawat yang bertabrakan itu yakni sebuah Boeing B-17 Flying Fortress dan Bell P-63 King Cobra yang lebih kecil. Kecelakaan tersebut terjadi saat dua pesawat itu tengah diterbangkan dalam Wings over Dallas Air Show. Belum dijelaskan mengenai korban jiwa akibat insiden itu. Dalam beberapa video yang diunggah di media sosial, diperlihatkan detik-detik keduanya beradu. Pesawat Bell P-63 terlihat turun di atas B-17 yang terbang lebih rendah. Kedua pesawat itu mengarah ke arah yang sama sehingga beradu. Setelah tabrakan, pesawat tampak pecah menjadi beberapa bagian besar sebelum menabrak tanah dan meledak menjadi bola api. Dan kepulan asap hitam yang besar, FAA Federal Aviation Administration mengatakan agennya dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan menyelidiki insiden tersebut. B-17, pesawat pengebom bermesin 4, berperan besar dalam memenangkan perang udara melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Dengan reputasinya, pesawat tersebut menjadi salah satu pembom yang paling banyak diproduksi. Sementara P-63 King Cobra adalah pesawat tempur yang dikembangkan selama perang yang sama oleh Bell Aircraft tetapi hanya digunakan dalam pertempuran oleh Angkatan Udara Soviet. Salah satu kecelakaan besar B-17 terakhir terjadi pada 2 Oktober 2019 ketika 7 orang tewas dalam kecelakaan di bandara di Windsor, Lux, Connecticut. Pesawat pengebom milik Amerika jatuh di Pulau Guam. Sebuah pesawat pengebom B-52 jatuh dan terbakar sesaat setelah lepas landas dari pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Guam, Samudra Pasifik. Angkatan Udara AS menyatakan ke-7 kru pesawat telah meninggalkan pesawat tanpa cedera di pangkalan Andersen pada pukul 8.30 waktu setempat. Laman berita setempat mengutip Gubernur Guam yang mengatakan, "Kami yakinkan kepada Gubernur bahwa kejadian ini bukan merupakan serangan." Ke-7 kru pesawat lolos dari insiden itu tanpa cedera. Berdasarkan keterangan Angkatan Udara AS, pesawat pengebom itu dikirim ke Guam dari negara bagian North Dakota sebagai bagian dari keberadaan militer AS di Pasifik. Awak pesawat yang merupakan bagian dari skuadron penjelajah bom ke-69 tengah menjalani misi pelatihan rutin. Usai kejadian, Angkatan Udara AS menegaskan akan menempuh langkah lanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa menyebutkan rinciannya. Insiden yang melibatkan B-52 pernah terjadi pada 2008. Kala itu 6 awak pesawat meninggal dunia ketika pesawat B-52 jatuh di perairan dekat Guam. Pesawat pengebom B-52 masih diandalkan militer AS dalam berbagai misi yang mencakup Vietnam pada era 1970-an hingga Afghanistan pada awal 2000. Kehadiran B-52 di Guam tak lepas dari fakta bahwa pulau tersebut merupakan lokasi paling strategis. Di kawasan Pasifik, Guam sendiri adalah wilayah kekuasaan AS yang berjarak sekitar 6.000 km sebelah barat Hawaii. Dua pesawat bertabrakan dan jatuh di pertunjukan udara AS. Dua pesawat militer bersejarah bertabrakan di udara dalam pertunjukan udara peringatan Perang Dunia II di Amerika Serikat. Sebuah pesawat pengebom Boeing B-17 Flying Fortress dan pesawat tempur Bell P-63 King Cobra bertabrakan dan jatuh di Wings over Dallas Air Show di Bandara Eksekutif Dallas pada Sabtu 12 November. Menurut laporan Badan Penerbangan Federal AS, kru darurat telah menangani kecelakaan itu yang terjadi di sebuah acara peringatan perdana seputar PD-2 di AS. Belum diketahui pasti ada berapa banyak orang di dalam kedua pesawat tersebut, kata FAA. Dikutip dari The New Daily, Minggu 13 November 2022. Potongan video di media sosial memperlihatkan kedua pesawat bertabrakan, jatuh ke tanah dan terbakar. Baik FAA maupun Badan Keselamatan Transportasi Nasional telah meluncurkan penyelidikan. Tayangan berita televisi langsung dari tempat kejadian menunjukkan orang-orang memasang barisan di sekitar puing pesawat. B-17, sebuah pesawat pengebom besar bermesin 4, adalah salah satu andalan Angkatan Udara AS selama PD-2, sementara King Cobra digunakan sebagian besar oleh pasukan Uni Soviet selama perang. Sebagian besar B-17 dihancurkan di akhir PD-2 dan yang tersisa saat ini biasanya ditampilkan di museum atau dihadirkan di pertunjukan udara, menurut keterangan Boeing. Beberapa video di Twitter menunjukkan pesawat tempur Cobra terbang ke arah B-17 dan bertabrakan. Keduanya dengan cepat jatuh ke tanah.
Keamanan pertunjukan udara, terutama yang melibatkan pesawat tua, telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Pada 2011, setidaknya 11 orang tewas di Reno, Nevada ketika sebuah P-51 Mustang menabrak penonton. Pada 2019, sebuah pesawat pengebom jatuh di Hartford, Connecticut, menewaskan 7 orang. NTSB telah menyelidiki 21 kecelakaan sejak 1982 yang melibatkan pesawat pengebom era PD-2. Total kematian dari 21 kecelakaan itu adalah 23 orang. Setelah tabrakan, pesawat tampak pecah menjadi beberapa bagian besar sebelum menabrak tanah dan meledak menjadi bola api. Dan kepulan asap hitam yang besar, FAA Federal Aviation Administration mengatakan agennya dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan menyelidiki insiden tersebut. B-17 pesawat pengebom bermesin 4 berperan besar dalam memenangkan perang udara melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Dengan reputasinya, pesawat tersebut menjadi salah satu pembom yang paling banyak diproduksi. Sementara P-63 King Cobra adalah pesawat tempur yang dikembangkan selama perang yang sama oleh Bell Aircraft tetapi hanya digunakan dalam pertempuran oleh Angkatan Udara Soviet. Salah satu kecelakaan besar B-17 terakhir terjadi pada 2 Oktober 2019 ketika 7 orang tewas dalam kecelakaan di bandara di Windsor, Lux, Connecticut. Pesawat pengebom milik Amerika jatuh di Pulau Guam. Sebuah pesawat pengebom B-52 jatuh dan terbakar sesaat setelah lepas landas dari pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Guam, Samudra Pasifik. Angkatan Udara AS menyatakan ke-7 kru pesawat telah meninggalkan pesawat tanpa cedera di pangkalan Andersen pada pukul 8.30 waktu setempat. Laman berita setempat mengutip Gubernur Guam yang mengatakan, "Kami yakinkan kepada Gubernur bahwa kejadian ini bukan merupakan serangan." Ke-7 kru pesawat lolos dari insiden itu tanpa cedera. Berdasarkan keterangan Angkatan Udara AS, pesawat pengebom itu dikirim ke Guam dari negara bagian North Dakota sebagai bagian dari keberadaan militer AS di Pasifik. Awak pesawat yang merupakan bagian dari skuadron penjelajah bom ke-69 tengah menjalani misi pelatihan rutin. Usai kejadian, Angkatan Udara AS menegaskan akan menempuh langkah lanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa menyebutkan rinciannya. Insiden yang melibatkan B-52 pernah terjadi pada 2008. Kala itu 6 awak pesawat meninggal dunia ketika pesawat B-52 jatuh di perairan dekat Guam. Pesawat pengebom B-52 masih diandalkan militer AS dalam berbagai misi yang mencakup Vietnam pada era 1970-an hingga Afghanistan pada awal 2000. Kehadiran B-52 di Guam tak lepas dari fakta bahwa pulau tersebut merupakan lokasi paling strategis. Di kawasan Pasifik, Guam sendiri adalah wilayah kekuasaan AS yang berjarak sekitar 6.000 km sebelah barat Hawaii.